Assalamualaikum tentunya teman-teman di luar sana. Kembali lagi dengan saya, podcast kita bersama, tentunya masih dengan host yang sama, yaitu host yang paling cantik, yaitu Serina Siregar. Nah, di sini aku kebetulan bersama rekan-rekan aku yang sangat cantik-cantik dan kece-kece ini. Di hari pertama ini tentunya di pembahasan kita tentang pendidikan non formal. Nah, sebelum itu kan tadi host sudah perkenalan nih. Nah, masa yang perkenalan aja host aja, yang benar aja, rugi dong. Nah, sekarang ini kita perkenalan tentang rekan-rekan kita ini, mulai dari Kak aja. Oke, perkenalkan aku Asifa Fitrian Salsabila, asal dari Lubuk Sikapi. Perkenalkan, aku Rafika Firanda, asal dari Darmasraya. Dan aku Zahra Ramadhani dari Pesisir Selatan. Berarti kakak-kakak ini semuanya dari Sumbar ya? Iya. Oke. Sebelum kita mulai ke pembahasan kita yang lebih mendalam gitu kan, nanti akan tentunya akan menguras tenaga kita dan tenggorokan kita akan sedikit merosot gitu, sakit. Nah, ini ada hidangan di depan kita, ada minum. Silakan untuk kakak-kakak diminum dulu. Iya, Selesai. terima kasih. Oke, tentunya sesuai dengan topik tadi, kita di sini akan membahas tentang pendidikan non formal. Nah, karena kita mungkin saya sendiri sebagai host tidak tahu apa itu pendidikan non formal, dan mungkin teman-teman di luar sana masih banyak yang belum tahu apa itu pendidikan non formal. Nah, kakak-kakak ini akan menjelaskan atau memberitahukan kepada kita apa sih itu pendidikan non formal kepada kakak. Baik, pendidikan non formal itu salah satu sistem pendidikan di luar sistem pendidikan formal. Jadi kita di luar dari sistem formal. Jadi kita lebih ke arah masyarakat seperti itu. Nah, kalau bisa dijelasin apa sih contohnya yang paling bisa mudah dimengerti sama teman-teman di rumah gitu? Mungkin untuk contoh dari pendidikan non formal ini cukup luas ya. Yang seperti yang kita kenal itu yang seperti kayak pendidikan anak usia dini, pelatihan dan kursus, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan. Kira-kira pendidikan kesetaraan itu yang bagaimana sih Kak? Soalnya kan kami kurang tahu nih tentang pendidikan non formal dan jenis-jenisnya juga kami belum tahu gitu. Bisa dijelasin nggak sih apa itu pendidikan kesetaraan? Oke, baik. Kalau pendidikan kesetaraan itu, misalnya nih dalam suatu desa itu ada kan pemuda itu kayak putus sekolah gitu. Nah, jadi pendidikan kesetaraan ini bisa menjembatani mereka untuk bersekolah lagi gitu. Seperti mereka mengambil paket A gitu untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA. Nah, jadi mereka bisa mengambil paket tersebut untuk mengambil ijazahnya biar mereka lulus sekolah gitu. Seperti itu. Oh, oke. Berarti PNF ini kan tadi di luar sekolah. Nah, kira-kira bisa nggak sih kalau pendidikan non formal ini masuk ke pendidikan formal atau mungkin di sekolah-sekolah gitu? Mungkin tergantung sekolahnya ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung mungkin ya. Saya rasa juga bisa. Soalnya kita itu dalam pendidikan non formal ini kita ada belajar dalam mata kuliah administrasi pendidikan, terus ada yang namanya TIK PLS. Mungkin kita bisa ditempatkan pada kegiatan administrasi sekolah, misalnya seperti tata usaha gitu. Oh, nah kan di luaran sana banyak nih teman-teman yang bingung tentang kalau ditanya misalnya jurusannya apa sih, dari jurusan apa sih, dari PNF gitu. Tapi pasti kebanyakan orang tuh bilangnya karena dulu mungkin namanya kan PLS. Nah, orang tuh pasti bingung yang oh PLS tuh PLB ya gitu. Kan itu berbeda ya. Mungkin kalau kakak bisa menjelaskan kepada teman-teman apa itu perbedaan atau mungkin kesamaan dari PLS sama PLB sendiri. Oke. Banyak sih orang yang bilang kalau PLS itu yang untuk anak disabilitas ya, masa kayaknya PLB gitu, PLS itu PLB gitu ya. Iya, banyak orang yang berbicara seperti itu karena mungkin dari namanya ya PLS, PLB, jadi huruf belakangnya aja yang beda gitu kan. Tapi sekarang untuk PLS sendiri itu sudah upgrade gitu ya, sudah upgrade menjadi pendidikan non formal. Nah, jadi orang bisa nih membedakan mana yang PLS dan mana yang PLB gitu. Karena sekarang kita udah pendidikan non formal namanya Kak. Oh gitu. Oke, menarik sih. Kira-kira selama kakak udah menempuh pendidikan di pendidikan non formal nih, kira-kira susah nggak sih menurut kakak belajar non formal itu, atau mungkin susah nggak sih nerapinnya nanti ke masyarakat? Kalau ditanya susah atau enggaknya ya,
Kalau setiap jurusan itu pasti ada susah dan pasti susah kan, tapi gimana dari kitanya aja gitu. Kalau kalau untuk jurusan ini termasuk ke jurusan yang fleksibel, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu serius gitu Kak, tapi harus serius sih ya, fleksibel gitu sih. Gak terlalu serius nih, gimana nih, susah nih nanti kalau kita serius dibercandain gitu ya kan, nggak enak, sakit gitu nanti kita. Jadi PNF nih bercanda atau tidak? Kalau Tidak. ya, enggak lah, tapi enggak apa ya, enggak itulah pokoknya Kak, Nggak terikat pada pendidikan formal dia. iya enggak terlalu Oke. terikat Kak, jadi lebih fleksibel dan tergantung pada Peserta kitanya. Iya. Oke, lucu juga ya. Nah, pendidikan non formal ini selain orang itu memahami tentang masyarakat, tentunya memahami tentang peserta-peserta didiknya yang memiliki banyak perbedaan tentunya. Nah, setelah kakak mempelajari sejauh ini tentang pendidikan non formal, kira-kira manfaatnya bagi kita nih, apa sih manfaat kita mempelajari pendidikan non formal ini? Dan kemudian kira-kira apa manfaatnya bagi masyarakat dengan adanya pendidikan non formal di kalangan masyarakat? Mungkin manfaatnya sendiri itu untuk membantu masyarakat yang putus sekolah ya, lebih ke arah yang masyarakat butuh keterampilan mungkin yang putus sekolah, jadi kita bisa membantu mereka untuk masuk ke pendidikan kesetaraan, paket kejar paket A, B maupun C, jadi kita bisa membantu mereka untuk mendapatkan ijazah yang mereka inginkan. Apakah di pendidikan non formal itu cakupannya cuma di paket A, B, C atau masih ada di pendidikan yang lain gitu, atau mungkin di jenjang pendidikan yang masih anak usia dini kah, nanti di atas tingkatannya lagi gitu? Tentunya cakupan pendidikan non formal ini tentunya bukan cuma sekedar kesetaraan A, B maupun C. Pada non formal ini juga terdapat pendidikan anak usia dini. Terus ada juga untuk pelatihan keterampilan bagi masyarakat supaya bisa mengembangkan kemampuannya gitu. Untuk di Sumbar ini sendiri, apakah sudah banyak gitu tentang jenis-jenis atau mungkin penerapan tentang pendidikan non formal ini? Apakah sudah lembaganya sudah banyak gitu, atau mungkin belum ada gitu? Kalau untuk lembaganya mungkin sudah banyak ya, seperti PKBM, SKB, tempat-tempat kursus pelatihan seperti itu. Mungkin kalau kita lebih banyak nih melihat-lihat di daerah-daerah lain, mungkin sudah banyak tersebar di sana PKBM, SKB dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti Sumbar ini sudah banyak ya penerapan tentang pendidikan non formal tersebut. Nah, kira-kira kalau untuk anak usia dini sendiri, kan kita mencakup nih PNF itu mencakup juga tentang pendidikan anak usia dini. Nah, kira-kira kalau kita di PAUD itu sebagai apanya sih? Kalau di PAUD itu bisa menjadi pengelola. Kita juga bisa menjadi fasilitator untuk di PAUD itu. Oke, berarti cakupan PNF ini sangat-sangat luas gitu. Dia mencakup dari anak usia dini sampai dengan lansia. Nah, kira-kira program yang cocok untuk lansia ini kira-kira apa ya gitu, atau dewasa akhir gitu dari PNF sendiri? Untuk lansia mungkin lebih ke pendidikan sepanjang hayat ya, di PNF juga ada pendidikan sepanjang hayat itu untuk masyarakat yang dewasa akhir. Ada juga taman bacaan masyarakat untuk masyarakat yang ingin menambah wawasan. Oke, ternyata cakupan PNF selain luas sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya tidak hanya anak usia dini atau remaja atau dewasa awal, tapi sampai dewasa akhir juga. Nah, kira-kira apa motivasi kakak-kakak ini untuk masyarakat di luaran sana mungkin, atau bagi teman-teman yang mungkin berminat masuk di PNF sendiri? Coba dong satu persatu kakak ini memberikan motivasinya kepada masyarakat di luar sana. Sebelum kita menutup podcast kita hari ini, pada kakak dipersilakan, mulai dari kakak dulu deh. Oke. Kalau untuk motivasi ya, jangan menyerah untuk belajar gitu, karena kita bisa belajar dari segi manapun ya. Jadi teruslah untuk mengejar mimpi, jangan pernah putus sekolah, apalagi tidak mau sekolah gitu ya. Jadi tetap semangat. Kalau untuk saya motivasi itu sendiri mungkin lebih ke
pendidikan itu penting ya. Jadi kita jika kita putus sekolah, kita bisa masuk kepada pendidikan non formal. Kalau motivasi dari saya itu ya sama aja sih, kayak pendidikan itu juga penting. Jadi pendidikan itu bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja. Oke, setelah kita dengar motivasi tadi, tentunya emang pendidikan itu sangatlah penting bagi semua masyarakat, baik dia dari anak usia dini sampai dia nanti di akhir hayat. Contohnya pendidikan itu penting bagi kita dari buayan sampai liang lahat. Nah, di sini karena kita tadi udah mendengarkan pendidikan non formal, apa itu pendidikan non formal dan apa itu cakupannya, tentunya teman-teman tidak ada lagi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Contohnya ketika tidak mempunyai finansial, tentunya kita bisa bersekolah di lembaga yang didirikan oleh PNF itu sendiri. Nah, untuk teman-teman tetap semangat di rumah dan jangan menganggap remeh tentang pendidikan. Mungkin sekian podcast dari kita hari ini, tentunya bersama rekan-rekan saya yang kece-kece. See you next time di podcast kami selanjutnya. Bye bye.